Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kembali dalam program Konfirmasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa kita menyembah Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia
akan terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Ya, kembali bersama dalam program Deep Talk with Pak Ase dengan saya. Dan seperti biasa, saya menyambut saudara. Shalom, apa kabar semuanya? Saya doa semuanya agar sehat senantiasa, terjaga dalam berkat yang dari surga. Dan terus semangat ya. Dalam hidup itu harus semangat, positive thinking, kerjakan selalu yang terbaik seperti untuk Tuhan, maka hidup kita pasti akan terpelihara. Itu prinsip hidup saya. Jadi sama-sama kita kerjakan yang terbaik seolah-olah seperti untuk Tuhan. Dan senang bersama dengan saudara. Siapkan hati saudara. Kita malam hari ini akan melanjutkan tadarusan Alkitab, kitab Wahyu pasal yang ke-16, soal 7 murka Allah ya. Maafkan saya ya, 7 murka Allah, 7 sangka Allah ya, 7 malapetaka ya, 7 cawan murka Allah yang kemarin kita sudah selesaikan sampai sangkakala, cawan yang ketiga ya, dan kita sudah 1 jam. Jadi semoga sisa cawan yang di pasal 16 ini bisa kita tuntaskan malam hari ini ya. Dan sebelum kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh di hari Rabu ini kembali bersama dengan Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan, kami siap diberkati Tuhan dan jamah kami, sehingga apa yang kami bahas di Rabu malam ini kami semakin paham, mengerti, dan juga bisa mempersiapkan hidup kami agar semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, tanpa menunda-nunda, kita coba siapkan Alkitab kita ya. Kalau tulisan di layar handphone saudara ini ayat-ayat yang saya keluarkan terlalu kecil ya, maka jangan membuat menjadi susah gitu ya. Buka Alkitab saudara atau cari mungkin di handphone saudara atau di laptop saudara Alkitabnya bentuknya lebih besar, dibuat lebih besar supaya saudara juga baca gitu ya. Jangan cuma dengar tapi saudara juga baca dan coba mendalaminya ya secara pribadi sambil mendengarkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Jadi saya percaya mestinya saudara akan mendapatkan jauh lebih luar biasa karena sudah mendapatkan dari saya, dan saudara sambil bertanya kepada Tuhan pasti lebih tajam. Teorinya kan begitu ya. Kalau saya kan sendirian, saya nggak dapat masukan dari saudara nih. Kan teorinya seperti itu. Jadi ayo semakin hari semakin pertajam kepekaan kita, intuisi kita, dan juga pemahaman kita soal pedang yang bermata tajam ini, yakni firman Tuhan. Jadi jangan lagi berargumentasi. Saya ini jemaat biasa, orang awam gitu ya. Enggak. Di akhir zaman justru saya percaya Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang tidak diprediksi sebelumnya sebagai seorang yang melayaninya dengan keren, dengan luar biasa ya, karena Tuhan akan mempermalukan banyak orang-orang yang terlalu bangga dengan
status sebagai pelayan Tuhan dan juga mungkin gelar-gelar akademisnya ya. Meskipun saya percaya mereka tetap eksis ya dengan kepintaran mereka, dengan teologi mereka yang keren ya, pelayan mereka yang juga mungkin keren, tapi mungkin saudara ya, saya ya, kita semua yang lebih awam jauh lebih menyenangkan hati Tuhan dibandingkan mereka-mereka itu. Maka mulailah saat ini untuk melakukan segala sesuatu dengan kesadaran gitu ya, bahwa siapa kita gitu ya, yang kita bisa beri. Andai kata itu jadi berkat bagi banyak orang, andai kata dipuji oleh orang lain, itu semata karena Tuhan gitu ya saudara ya. Oke, kita sudah doa, kita siapkan Alkitab kita, ayat 8 kita akan baca, yakni malaikat yang keempat dengan cawan yang keempat tentunya. 8 ya, bersama saya. Dan ketika malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi apa saudara? Malaikat yang keempat ini ketika menumpahkan cawannya itu bukan spesifik ke atas bumi ya, tapi ke atas matahari. Ya, kita tahu bahwa di pasal yang sebelumnya, di malam sebelumnya, 7 cawan malapetaka ini ditumpahkan atas bumi ya. Tapi rupanya yang keempat ini ketika ditumpahkan oleh malaikat yang keempat tidak langsung atas bumi, tapi di atas matahari. Ya tentu nanti ketika matahari bermasalah, ya bumi juga bermasalah, karena matahari kan kita tahu dalam ilmu pengetahuan adalah pusat tata surya Bima Sakti. Ya, jadi ada galaksi Bima Sakti, dan menurut ilmu pengetahuan sampai sekarang belum berubah. Ya saya nggak tahu apakah nanti ke depan berubah, tapi faktanya pasti bisa berubah. Dulu zaman saya kecil planet cuma ada 9 gitu ya, tapi saya lupa beberapa tahun yang lalu katanya planet galaksi Bima Sakti ini lebih planetnya dari 9 ya, bukan cuma 9 seperti yang saya diajar di zaman SD, SMP, SMA gitu ya. Coba di cross check lagi ya, saya pernah membaca artikelnya, dan lebih dari 9 planet yang mengitari matahari. Jadi ketika matahari itu mengalami murka Allah juga ya, tentu sebagai pusat dari tata surya galaksi Bima Sakti ini, di mana bumi merupakan salah satu dari sekian banyak yang mengorbit mengitari matahari ya, tentu akan mengalami dampaknya. Dan terlebih bumi ini salah satu planet yang cukup dekat dengan matahari ya. Dan Alkitab katakan ketika itu dilakukan oleh malaikat yang keempat, ketika cawan itu ditumpahkan ke atas matahari ya, itu Alkitab katakan panasnya matahari itu menjadi luar biasa ya, sehingga panasnya itu bisa menghanguskan manusia dengan api ya. Jadi saya nggak bisa ngebayangin ya hari ini ada panas yang karena dari matahari, sehingga manusia bisa hangus dengan api gitu ya. Mungkin dengan logika saya, begitu panasnya matahari sehingga mungkin membakar hutan. Hari ini kita dapat informasi hutan terbakar di Amerika, di Australia, di beberapa titik di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, itu karena ulah manusia ya. Karena pembukaan hutan yang secara tradisional dibakar begitu rupanya ya, sehingga kalau di Indonesia konteksnya kena tanah gambut ya, tanah tapi dalamnya itu ternyata tumbuh-tumbuhan kering gitu ya, akhirnya panasnya, apinya nggak langsung nyala tapi di dalam tanah begitu, dan itu sulit sekali dipadamkan, dan rembetnya kemana-mana ya, seluruh tanah bergambut yang ada di Sumatera dan Kalimantan itu menjadi terbakar. Dan ini kan dampaknya bukan saja di Indonesia, tapi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, itu kalau terjadi di Indonesia selalu komplain ya, karena asapnya itu bahkan bisa menutup ruang udara sehingga gelap gitu ya, penerbangan terganggu dan lain sebagainya. Di Amerika kita dengar kemarin ada terbakar juga ya,
Di Australia juga demikian. Tapi meskipun itu mungkin karena alam yang panas, tapi ada unsur manusianya di situ ya. Unsur manusianya mungkin entah puntung rokok atau buang korek api atau entah gimana, sehingga karena panas, rumputnya panas, tanahnya panas, ketika itu dilempar begitu saja tanpa dimatikan terlebih dahulu ya langsung rembet gitu ya. Kecil, ketiup angin, akhirnya kemana-mana dan menjadi besar. Tapi nanti ketika cawan keempat ini ditumpahkan, dampaknya kepada matahari, sehingga bisa jadi ya intensitas panasnya matahari itu begitu rupanya. Tapi saya juga tidak terlalu bagaimana gitu ya, dengan matahari kok bisa jadi panas ujuk-ujuk gitu ya. Padahal kan matahari itu yang kita baca dari buku pengetahuan ya panasnya kurang lebih sama saja ya. Dampaknya mungkin bisa lebih panas hari ini di bumi dibandingkan misalnya 20 tahun lalu, 100 tahun lalu, apalagi di zamannya Taman Eden, karena ruang atmosfer bumi itu sudah tidak sehat ya. Bagian ozon itu sudah banyak yang terluka gitu ya, sehingga panasnya matahari tidak bisa ditahan, tidak ada yang menahan lebih baik lagi ya, sehingga zaman dulu saya kecil itu matahari pagi sampai jam 10, jam 11 masih bagus, tapi hari ini jam 10 udah gosong kita gitu ya. Paling bagus jam 7, jam 8 aja gitu ya. Itu berarti kan sudah ada penurunan ya. Mungkin di zamannya nenek moyang kita matahari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sekalipun ya panasnya itu masih bagus buat tubuh gitu ya. Masih bagus buat badan gitu ya, karena ya tadi situasi atmosfer ya, ozon atau lapisan-lapisan yang ada di atas angkasa itu masih bagus, sehingga cukup kuat menahan sinar matahari yang panasnya menurut saya ya, correct me kalau saya salah gitu ya, mungkin saya salah ya karena saya tidak mendalami ilmu pengetahuan yang kayak gini gitu ya, tapi menurut saya sih tidak berubah gitu ya, cuman karena bumi semakin tua, bumi semakin rusak, itu mungkin dampak panasnya atau sinarnya sekarang berbahaya, sehingga ada kanker kulit, sehingga manusia keluar itu pakai skincare ya. Bahkan saya aja kalau keluar itu ya harus juga pakai skincare juga gitu ya, paling nggak yang menahan sinar ultraviolet matahari itu ya, supaya ya di usia yang sudah seperti ini juga paling nggak kulit jadi lebih terjaga kan begitu ya. Jadi ada seperti itu ya. Mungkin juga atmosfer, lubang ozon itu sudah bermasalah ketika beberapa sangkakala yang sudah kita bahas di pasal-pasal sebelumnya itu terjadi. Kan kita tahu bahwa ada bintang jatuh ke mata air dan sungai, sehingga semua air tawar itu menjadi pahit, yang namanya absinthus ya. Itu kan berarti ada benda luar angkasa ya, disebut bintang gitu ya, jatuh ke bumi, meteor mungkin, tapi besar sekali. Hari-hari ini mungkin ada meteor yang jatuh atau benda luar angkasa yang jatuh ke bumi tapi sudah pecah karena ya masih bisa ditahan oleh lubang ozon dan lain sebagainya, partikel-partikel yang ada di atas bumi ya. Tapi hari-hari itu ketika sangkakala Allah terjadi, cawan murka Allah terjadi, itu bahkan batu besar yang dari luar angkasa itu nggak bisa tertahan, sehingga jatuhnya itu benar-benar ke pusat dari mata air tawar gitu ya, sehingga semua mata air tawar itu sepertiganya menjadi pahit di zaman sangkakala. Mungkin akhirnya itu menyebabkan kita bisa menyimpulkan bahwa memang sudah ada masalah ya. Hari-hari ini kan sudah ada banyak peringatan-peringatan dari lembaga-lembaga yang peduli sama alam, bahwa lubang ozon kita sudah menipis, bahkan sudah ada lubang, sehingga kalau kita baca ya cukup mengerikan ya. Beberapa tahun ke depan diduga yang namanya kutub utara dan kutub selatan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan ada sekarang ini ada bongkahan es besar ya, seperti gunung tinggi ya, itu pulau besar gitu yang berjalan sudah ya, keluar atau lepas dari Antartika ya. Jadi sudah berjalan di samudra yang luas gitu ya. Ya bisa mencair nantinya, tapi ada dugaan nanti bisa menabrak satu daratan atau pulau atau pantai tertentu ya. Jadi kalau gunung es itu nabrak di
pulau tertentu atau pantai tertentu, tentu ekosistem dari pantai itu akan berubah. Yang tadinya ya pantai biasa, tiba-tiba ada gunung es terdampar di situ ya. Jadi tentu lebih dingin ya, ada perubahan ekosistem di situ dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita baca National Geography dan lain sebagainya itu kan bisa kita dapatkan informasinya ya. Bapak Ibu tinggal googling aja ya. Di YouTube sekarang ini atau di Google, mesin pencari Google itu banyak banget, gampang dan mudah ya. Jadi makanya saya selalu berkata di zaman internet begini, zaman canggih begini, itu kita tuh, saya posisinya di Serpong tapi saya bisa tahu di detik yang sama, di waktu yang sama apa yang terjadi sedang di luar negeri. Bahkan secara live kita bisa dapatkan informasinya itu ya. Bahkan kalau hari-hari ini kita mau lihat misalnya rumah tempat kita lahir dulu, alamatnya jelas ya, dengan map dari Google kita bisa sorot itu rumah kita dari satelit di angkasa gitu ya, kelihatan itu jalan depan rumah kita dulu, bahkan rumah kita mungkin bisa kesorot. Kalau misalnya ada orang tua kita lagi di depan rumah itu mungkin juga bisa kelihatan. Begitu canggihnya dengan teknologi yang ada hari-hari ini kan saudara ya. Jadi apa yang saya mau katakan bahwa border atau batasan-batasan di dunia hari-hari ini sudah nggak ada. Jadi internet itu bisa kita pakai membuat kita punya wawasan yang luas, tapi internet juga bisa kita pakai untuk membuat kita semakin terpuruk dalam dosa. Ya tergantung penggunaannya. Kebijaksanaan kita lah yang penting di sini ya. Jadi sama dengan Bapak Ibu hari ini, siapa yang nggak lihat YouTube tiap hari ya? Ya, dengan kita masih belum kerja dengan baik, situasi kerja di kantor juga masih belum running well gitu ya, masih ada banyak waktu yang kosong gitu ya, biasa kan kita habiskan dengan ya nonton YouTube gitu ya. Nah kita bisa nonton YouTube yang cengenges doang, kita bisa nonton YouTube yang prank-prankan doang ya, bahkan kita bisa nonton YouTube yang sangat tidak bermoral dan tidak beretika dan mungkin bicara soal hal-hal yang pornografi, kita gampang banget dapat itu di YouTube. Tapi kita juga bisa membuat iman kita bertumbuh dengan dengarkan banyak materi-materi khotbah dari banyak pendeta, hamba Tuhan, gereja yang dalam bahasa Indonesia, bahkan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti pun tinggal kita cari aja, pasti nemu saudara ya. Ya tentu bahasa roh nggak ada. Nah jadi tergantung hari-hari ini kita menggunakannya gimana. Dan saya percaya saudara ya, bahwa situasi di zaman ketika malapetaka keempat ini terjadi ya, dunia udah semakin rusak daripada hari ini, sehingga itu nggak heran mengakibatkan sinar matahari hari itu Tuhan izinkan bisa menghanguskan manusia seperti dengan api. Jadi api membakar ya, begitu panasnya ya, bisa bayangin ya. Dengan sangkakala pertama, kedua, ketiga kemarin, di mana lautan semua jadi darah, air tawar menjadi darah, ya, terus juga ada bisul-bisul yang terjadi atas semua orang yang menyembah binatang dan patungnya dan punya tanda binatang itu di dahi dan di tangannya. Bapak Ibu kalau mau mengerti tafsiran saya apa, lihat yang kemarin, ya. Dan cawan keempat ini kemudian membuat manusia yang sudah ada bisul-bisul itu ya, sudah tidak lagi bisa mengkonsumsi air dengan normal, air sumur nggak bisa, mata air semua sudah jadi darah, ke laut juga sudah nggak ada, nggak bisa makan ikan lagi. Semua yang kita konsumsi ya tinggal apa yang bisa kita produce dari rumah. Bapak Ibu misalnya hari ini sedang pelihara ikan nila atau ikan lele atau ikan gurame, di halaman rumah saudara ada kolam-kolam seperti itu, ya saudara beruntung kalau itu terjadi di hari ini. Saudara masih bisa punya ikan, bisa mengkonsumsi ikan. Karena air di kolam kita itu tentu bukan dari mata air kan ya. Kita airnya kan air yang kita isi gitu ya. Empangnya juga empang yang kita isi dengan air ya. Jadi bukan dari sumber mata air. Jadi airnya tetap seperti itu. Tapi yang dari mata air, yang asli dari mata air, itu misalnya kayak sekarang ini air isi ulang katanya dari asal Gunung Salak atau di gunung mana, itu semuanya udah jadi darah ya. Yang di Lembang gitu ya, kalau di Jawa Barat di dekat Jakarta, kalau kita mau ke Lembang gitu ya, sumber mata air panas di daerah Tangkuban Perahu ya, Ciater, itu semuanya sudah jadi darah
ya, beberapa sumber air dari gunung yang kalau kita ke puncak ke arah Ciawi, ke arah Panas gitu ya, kita sering lihat di batu-batu karang itu menetes air-air yang dari gunung, itu semuanya udah jadi darah ya. Jadi banyak kematian ya, binatang-binatang tentu mati karena yang binatang nggak bisa mengolah air ya, mereproduce air gitu ya, merecycle air. Binatang tuh mengharapkan air yang dari mata air dan sungai dan tentu laut mungkin, dan semuanya karena airnya sudah menjadi darah mati semuanya, bau bangkai di mana-mana ya, tiba-tiba panas pula ya, manusia terbakar. Dan hari-hari itu manusia di dalam cawan keempat ini bukan bertobat tapi malah terus menghujat ya, menghujat nama Allah yang Maha Kuasa ya, karena tadi ya, roh penolong bagi saya, Roh Kudus sudah nggak ada lagi ya. Dan orang Kristen yang menginjili ya, yang mau mendoakan sudah nggak ada lagi ya. Yang tersisa hanya orang-orang yang punya tanda binatang itu, atau orang-orang yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dengan logika dan juga dengan pemahaman yang sederhana itu, menyadari bahwa ini nggak benar dan gue mau hidup sendiri mengandalkan apa yang gue bisa gitu. Ya, orang-orang yang tinggal di hutan, orang-orang yang tinggal di bunker-bunker, yang benar-benar mengisolasi dirinya sendiri sungguh dari kehidupan luar ya, dan mereka bisa bertahan dengan persediaan yang ada dan kemampuan hidup yang maksimal ya. Ya, mereka-mereka inilah yang bisa hidup dan tidak mengalami bisul-bisul ya. Tapi mungkin kalau di pasal ke-8, ke-9 soal cawan ke-4 ini, mereka bisa terbakar juga kalau mereka tidak berlindung. Maka mereka akan melindungi diri mereka di bunker, mungkin di goa-goa kalau mereka memilih tinggal di pedalaman di hutan sana ya. Dan seperti itu ya, mereka hidup dari air yang tersimpan di pohon-pohon ya, di dahan-dahan pohon ya, mengandalkan itu ya. Orang-orang seperti inilah yang bisa hidup. Jadi kalau Bapak Ibu berniat untuk berada di daerah ini ya, Bapak Ibu harus belajar belajar hidup dari bergantung dengan alam ya. Kayak kita dulu ikut klub pencinta alam gitu ya, kita kan diajarin juga ya sebelum kita naik ke gunung ya. Misalnya kalau ke daerah apa itu kan ada penjelasannya ya. Nanti learning by doing juga ya, mana kita bisa ngandelin air di mana kalau kita nggak ketemu sungai, tumbuh-tumbuhan apa, jamur-jamuran apa yang di gunung bisa kita temukan dan bisa kita konsumsi, sedangkan jamur-jamuran mana atau tumbuh-tumbuhan mana yang beracun ya. Terus gimana survival bisa hidup kalau terjadi sesuatu di gunung itu, kompas kita rusak, kita tersesatkan dari rombongan. Nah, survivalnya gimana, cara kita bisa menemukan arah yang benar gimana. Nah, itu kan dipelajari. Dan saya percaya orang-orang yang punya kemampuan seperti itu hari-hari ini, ketika masa ini ya, cawan ke 1, 2, 3, 4 itu terjadi, orang-orang seperti ini yang bisa bertahan meskipun dia tidak mempunyai tanda binatang dan tidak menyembah binatang itu ya. Nah, makanya nggak ada salahnya saudara hari-hari ini belajar bisa survival ya, belajar bisa hidup mandiri ya, dengan hal yang sederhana aja gitu ya. Mulai mencintai alam lah paling nggak gitu ya. Sehingga kalau punya rasa cinta sama alam tuh kepekaan ada pasti. Alam pasti bicara juga sama kita gitu ya. Karena saya percaya kalau kita dekat dengan hewan, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, ya mereka juga berkomunikasi ya dengan kita dengan caranya mereka. Ya, saya nggak tahu gimana, tapi tentu ada sesuatu ya. Kayak contoh saudara ya, saya tadinya tidak begitu dekat dengan binatang gitu ya, tapi gara-gara punya nabul satu melihara anjing satu di rumah, akhirnya saya mulai menyukai yang lainnya ya. Ada beberapa peliharaan burung-burung berkicau saya gitu ya, ada burung parkit juga, falok juga. Dan sekarang saya berusaha mencintai tumbuh-tumbuhan dengan lahan yang kecil di rumah, teras itu saya berusaha untuk gimana bisa pelihara beberapa tanaman yang menghibur mata saya gitu ya. Dan ketika itu dilakukan ya,
Contoh tadi sore ketika saya lagi mau kasih makan peliharaan burung-burung saya, ada anak kecil jalan bawa anjing. Anjingnya itu selalu kalau niat saya selalu nggak mau pergi dari depan rumah. Ya. Jadi mesti ditarik sama anak gadis itu ya. Masih kecil, sekelas dulu sama Shilo di zaman dia TK, tapi istrinya sudah pisah. Ya. Anjing itu selalu mau ke saya gitu. Dan kenapa? Karena waktu pertama kali bertemu dengan saya langsung sapa, dan mungkin anjing ini tahu juga bahwa saya mencintai anjing gitu. Saya bukan musuhnya. Ya. Sehingga setelah itu cuma sekali itu sudah, ketika ketemu saya ya, entah saya lagi berdiri, entah saya lagi duduk, entah saya lagi hanya megang handphone di teras gitu, kalau dia lewat dia selalu berusaha untuk menghampiri saya. Jadi saya memahami akhirnya kalau kita mencintai binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka juga bisa merasakan itu dan bisa berbahasa dengan cara mereka ya. Jadi mungkin dengan hal seperti ini ya, kita nanti bisa survive di hari-hari itu ya. Ada intuisi yang kepekaan yang muncul, sehingga ketika kita mau makan tumbuhan di ini, feelingnya itu kayaknya beracun nih, kayak nggak enak nih. Mungkin ada bahasa dari mereka, jangan makan aku beracun ya. Ketika kita makan ini ya, tiba-tiba ada gerakan gitu, nih kayaknya enak nih, bisa makan nggak beracun. Mungkin mereka juga membahasakan, tentu ya saudara, kita percaya juga hidup mati kita kan di tangan Tuhan ya. Tapi saya percaya ada feedback seperti itu. Ini kan alam semesta kan begitu. Kita buat baik, maka semesta juga buat baik kepada kita. Saya sangat mempercayai itu, lepas kita punya iman kepada Tuhan ya. Tapi semesta atau alam semesta ciptaan Tuhan ini, kita juga harus be good with them ya, with all, untuk dengan semuanya gitu ya. Supaya kita juga bisa menjadi manusia yang diterima oleh semesta. Ya itulah pandangan saya ya. Nggak tahu saudara bagaimana. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang ke-10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Yang kelima, cawan ini ditumpahkan khusus kepada kerajaan si binatang itu. Ya. Jadi penghukumannya pada orang-orang yang berada dalam kerajaan atau negara, atau orang-orang yang hidupnya bergantung pada tahta binatang itu. Karena kita katakan kerajaan menjadi gelap, mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan ya, dan mereka menghujat Allah mereka, Allah yang di surga, karena bisul mereka. Jadi bisul itu benar-benar membuat mereka menderitanya luar biasa. Ya, saya sih nggak pernah ya pernah satu kecil gitu ya. Tapi saya pernah punya temen yang katanya pernah bisulan gitu. Dan kalau bisulan itu kalau udah beranak kan sakitnya nggak enak. Meskipun cuma satu tempat. Ya, saya bisulan yang seperti kayak gitu kayaknya nggak pernah. Cuma ada kecil, tapi cuman ya bukan bisul ya. Mungkin bisul, tapi bukan bisul yang mengerikan seperti yang diceritakan orang-orang, atau yang saya lihat dulu di teman saya zaman SD SMP gitu ya. Ada punya bisul tuh satu aja udah menderitanya luar biasa ya. Dan ini bisul-bisul muncul di tubuh mereka, dan ini benar-benar menyakitkan. Dan bisul yang ada di cawan yang pertama ditumpahkan itu tentu bukan bisul yang ordinary, yang biasa, yang sederhana, yang sama seperti yang dialami. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu, yang biasa aja udah seperti itu, apalagi bisul yang datangnya dari Tuhan itu, iman Tuhan ya. Dan mereka semakin menghujat Allah ya, nggak ada pertobatan juga. Jadi hari-hari itu memang tidak ada pertobatan karena nggak ada yang menginjil, nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang bersyafaat buat mereka. Kenapa? Orang Kristen semuanya kalau sudah diangkat sebelumnya ya, yang tersisa itu sudah martir semuanya ya. Mati karena iman mereka kepada Tuhan. Kumpulan mereka, jumlah mereka sudah genap. Ingat ya Bapak Ibu ya, makanya ikuti tadarusan ini yang kitab Wahyu ini runtut dari pasal 1, supaya kalau saya ngomong ini ya Bapak Ibu sudah ngerti, oh iya pasti pernah ngomong begini, pasti pernah ngomong begini. Jumlah mereka sudah genap ya, maka selesai semuanya. Dan karena nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang bersyafaat, nggak ada yang menginjil, ya bagaimana mereka bisa bertobat gitu ya.
Nggak ada yang mengingatkan mereka untuk bertobat juga kan, siapa? Ya. Jadi mereka semakin menghujat Allah, tidak percaya kepada Allah, semakin mengandalkan kekuatan mereka. Dokter-dokter dipaksa untuk coba mencari obatnya, ahli-ahli kimia, biologi, farmasi-farmasi sedang berlomba-lomba. Seperti hari-hari ini kan pada berlomba-lomba menciptakan vaksin yang lebih sederhana, lebih murah, dan lain sebagainya dari COVID-19. Dan hari-hari itu tentu semua dunia fokus pada bisul ini. Ya, bisul ini akan jadi pandemi, saudara. Ya. Jangan anggap remeh, saudara ya. Dulu orang bilang, alah, cuman flu biasa, nggak bisa buat mati. Ingat nggak COVID awal di bulan Maret 2019? Ya. Semua bilang, hanya flu pilek batuk biasa, minum jahe juga, beras kencur. Saya cuma ketawa sama orang-orang yang ngomong begitu, saudara ya. Ya. Dan faktanya banyak mati. Ya. Saya sudah cerita kemarin soal artis Deddy Corbuzier, ya. Ada juga hari ini di podcastnya Deddy ada YouTuber yang luar biasa, kalau bagi saya anak muda yang luar biasa, nama Chandra Leo, yang kemarin juga kena badai sitokin, ya. Nyaris mati. Ya. Ini gara-gara flu aja dunia sudah kolap, ya. Ya. Ini bisul, saudara. Dan virus COVID ini kita paling nggak bisa jaga diri dengan caranya pakai masker, jaga protokol, kalau bisa tidak berinteraksi dengan banyak orang, itu lebih kita aman. Tapi hari itu semua orang tanpa terkecuali dapat bisul. Nah, kalau saudara ya, jadi bukan karena virus ini, jadi nggak bisa proteksi diri, gimana cuy? Hari ini aja nggak sampai maafkan saya, mungkin nggak sampai 10% dari penduduk populasi manusia yang hidup di dunia kena COVID, ya, yang positif COVID bersamaan. Nggak pernah sampai segitu. Kalau penduduk dunia itu hari ini katanya 7 miliaran, berarti kalau 10% kan 700 juta, benar ya? Manusia, nggak ada, ya, yang dalam waktu bersamaan itu kena 700 juta orang COVID gitu. Kalau udah benar seperti itu, wah, benar-benar hancur dunia. Rumah sakit siapa yang bisa menampung sampai maafkan saya, 700 juta manusia gitu ya. Rumah sakit di seluruh dunia itu kamar-kamarnya dikumpulin juga nggak sampai 700 juta kamar atau bangsa. Pasti dunia udah hancur. Tapi hari itu semua manusia kena bisul. Bayangin, bisul yang tadinya dipikirin cuma bisul satu, tiba-tiba semuanya terjangkit bisul, sehingga mau pakai obat yang beli di apotik atau di toko obat biasa juga pada habis semuanya. Mau produksi farmasi juga pasti pegawai-pegawainya udah tekin duluan gitu, karena mereka juga butuh, keluarganya butuh gitu ya, semuanya kok. Dan ini pandemi, bukan pandemi lagi, kalau udah semua dunia kena. Ngeri, lebih ngeri dari pandemi. Dan gara-gara bisul, ya, menderita, ya, orang bisa stres, ya, akhirnya merembet ke penyakit-penyakit lain seperti halnya COVID-19 ini. Yang tadinya dipikir cuma flu pilek batuk gitu ya, tapi ternyata bisa merembet kemana-mana. Kalau punya penyakit bawaan lebih kena bahaya lagi. Jadi ini jangan dipikir hal yang biasa, ini hal yang mengerikan. Dan ini sudah dibuatkan. Pandemi COVID-19 bagi saya nggak ada apa-apanya dengan bisul kecauan murka Allah. Ya, lanjut. Ayat yang ke-12. Dan malaikat yang kena menumpahkan cawannya ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Jadi ada Tritunggal, Trinitas yang palsu di akhir zaman, yakni binatang, nabi palsu, atau binatang ini bicara mengenai binatang yang keluar dari laut, ya. Nabi palsu itu bicara mengenai binatang yang keluar dari bumi, dan juga naga. Ya, saya udah bilang sejak awal saya jadi pengkhotbah-khotbahin tentang akhir zaman. Itu Satan tuh bisanya copy paste. Ya, kehebatan Satan itu bisa mengcopy paste apa yang Tuhan perbuat, dan dampaknya itu mengerikan. Dan ini Trinitas palsu ini berkuasa sungguh di akhir zaman, ya.
keluarlah 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, katak itu binatang yang paling hina, binatang paling menjijikkan di zaman itu. Ya. Terlebih ingat nggak, ada salah satu tulah Musa kepada Mesir adalah katak. Katak itu binatang yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir termasuk Mesir, ya. Tapi menjadi menjijikkan, binatang najis, karena itu menjadi tulah di Mesir. Dan dalam konteks Yahudi, katak itu menjijikkan, binatang yang nggak bisa dimakan, ya, hidup di 2 alam gitu ya, dan juga memang menjijikkan, ya, merupakan hukuman Tuhan. Jadi menyerupai katak, jijik sekali. Dan ketika sangkakala cawan ke-6 ditumpahkan, sungai Efrat kering. Sungai Efrat itu sungai yang besar, saudara. Sungai yang sekarang ini ada di wilayah Irak, ya, turun ke selatan, ya, ada di sekitar, naik lagi ke wilayah Mesopotamia, ya, wilayah-wilayah yang dulu merupakan tempat yang, ya, pusat peradaban atau titik peradaban dunia. Babel di situ, ya, terus juga Mesopotamia di situ, ya, Urkasdim di situ, ya, Iran di situ hari ini, ya. Dan itu kering semuanya, sehingga menjadi jalan. Bukannya berarti pasukan-pasukan yang akan bertempur nanti itu lewat sungai Efrat, tapi karena kering, ya, jadi bisa dilalui, nggak ada lagi hambatan jalan darat gitu, ya, dari bangsa-bangsa yang tentaranya, angkatan perangnya ada di wilayah sebelah timur. Timur mana? Timur Israel, timur Yerusalem. Dan mana itu? Ya, Bapak Ibu tinggal lihat aja di garis peta atau dilihat di peta dunia. Ya, Bapak Ibu bisa nggak ambil peta di rumah atau ambil globe, ya. Tinggal dilihat aja, tarik aja. Timurnya Israel itu apa? Ya, timurnya Israel itu bisa, kalau ke bawah dikit ada Mesir, Arab Saudi, ya, India, ya, Irak, Iran sekarang, negara-negara Timur Tengah, ya, juga bisa Cina, ya, saudara, ya. Ya, kalau diputerin lagi ya bisa seluruhnya gitu, ya. Tapi wilayah timur maksudnya ya Asia kan. Dan saya percaya nanti memang dunia nggak lama lagi itu ada pergerakan kekuasaan signifikan. Jadi yang berkuasa, ya, punya pengaruh luar biasa adalah negara-negara timur. Dan sekarang ini kan hampir 2/3 mungkin, ya, populasi dunia itu kan ada di wilayah timur, ya. Coba bayangin, ya, dari 5 negara yang populasinya terbesar kan Cina, India, Indonesia di dalamnya. Baru ada Amerika dan Rusia, ya, saudara, ya. Tapi Cina India aja udah lebih dari setengah populasi dunia, saudara. Dan Indonesia dengan hampir 300 juta orang itu udah mungkin 2/3, hampir nyaris 2/3 dunia itu ada di wilayah timurnya Israel hari ini. Ya, saya hanya menafsirkan. Saya percaya India dan Cina, kekuatan perangnya dan kekuatan politiknya, kekuatan ekonominya, kekuatan segala macam nanti akan ke depan akan lebih signifikan daripada hari-hari ini. Sekarang aja udah sangat signifikan, Cina terutama, ya. India tentu dengan kekuatan jumlah penduduknya yang luar biasa, dan di India termasuk salah satu tingkat pendidikan yang pertumbuhannya cukup luar biasa kalau menurut saya, India, ya. Karena kalau Bapak Ibu baca-baca koran gitu, ya, petinggi-petinggi di Google, penemu-penemu teknologi itu banyak orang-orang dari ras India, ya. Orang India, orang Cina itu di mana-mana ada, ya. Orang Cina bisa hidup di mana-mana, orang India pun bisa hidup di mana-mana, ya. Pokoknya itu kan maafkan saya bukan rasis, ya, tapi itu fakta, ya, fakta. Orang India bisa hidup di mana-mana, ya. Coba di Indonesia aja, di mana kota yang tidak ada orang Indianya? Kalau paling sederhananya, udah jalan aja ke toko kain sama toko karpet gitu, ya. Pasti itu rata-rata orang-orang dari etnis India. Di pasar baru, ya, banyak, saudara, ya. Kalau orang Chinese, orang keturunan Tiongkok, Cina sana, ya,
ya itu udah ketahuan lah ya. Dilempar aja, maafkan saya kalau bahasa kasarnya, bisa hidup mereka. Ya mereka spirit atau daya juangnya luar biasa. Salut. Seperti kalau misalnya suku ya, saya harus mau ngomong apa adanya, orang Jawa. Orang Jawa di mana aja bisa hidup setahu saya. Ya di mana-mana bisa hidup ya. Di Papua orang Jawa bisa hidup ya. Di mana juga bisa hidup ya. Maksudnya jiwa semangat hidupnya tuh tinggi karena orang Jawa tuh ya bisa kerja. Mungkin dulu karena ya mental diterpa sebagai seorang budak gitu ya, atau ya diperbudak oleh kolonial Belanda gitu ya. Mau tani bisa, mau dagang bisa ya, mau apapun juga bisa gitu ya. Saya pernah ke wilayah Sulawesi gitu ya, itu makan bakso ya, baksonya tuh bakso Solo saudara. Nanya, loh kok iya bener, orang yang ngomong semuanya orang Jawa, berbahasa Jawa. Saya tanya iseng-iseng, sejarahnya gimana? Ya mereka dari satu orang gitu ya, nekat gitu ya, merantau gitu ya. Di Jawa nggak punya apa-apa, sawah nggak punya, dia nekat merantau jauh banget ke Sulawesi ya. Terus ya di sana pertama jadi kuli lah, dia bisa hidup dengan jadi kuli karena biasa kerja. Dan orang-orang setempat itu jarang yang mau kerja jadi tenaga kasar, dan kalaupun mau bayarnya mahal. Orang Jawa bisa lebih murah dikit awalnya itu, tapi dia perhatikan, wah kok nggak ada bakso di sini. Dia belajar bikin bakso, akhirnya dia bikin gerobak bakso, sampai akhirnya dia punya beberapa kios bakso di wilayah-wilayah sekitar Sulawesi. Jadi kaya raya, saudara. Ya. Terus dia ceritakan juga, iya saudara saya di Papua pak, wah itu lebih keren lagi dia, ya sukses dia. Ya setiap orang punya barokahnya masing-masing, dia bilang gitu. Jadi ya India dan Cina kembali dalam konteks timur dari Israel ini akan menjadi negara-negara yang sangat luar biasa dan akan berperang nantinya ya. Coba lanjutkan ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya. Jadi ketiga trinitas palsu atau roh najis seperti katak ini, itu yang bekerja dengan sangat luar biasa, tentu dengan bagian porsinya masing-masing. Ya. Satan dalam dunia rohnya, ya, naga dengan dunia rohnya, mempengaruhi roh banyak manusia untuk lebih mengeraskan hati mereka, membuat mereka jiwa pemberontakannya lebih tinggi lagi. Ya, Satan menguasai dimensi roh hari itu. Kemudian binatang, antikristus, binatang yang keluar dari dalam laut itu dengan wibawa, otoritas, dan kekuasaan yang luar biasa. Ya. Dia disembah, bahasa dalam kitab Wahyu, dia disembah oleh semua manusia. Dan juga binatang yang keluar dari dalam bumi, yang dalam ayat-ayat tadi disebut nabi palsu, itu memerankan perannya sebagai kingmaker atau yang menjalankan pekerjaan, rutinitas kekuasaan dari baik Satan maupun antikristus di bumi. Jadi mereka ini bekerja dengan peran dan porsinya masing-masing, sehingga akhirnya mempengaruhi semua manusia, semua bangsa, semua kerajaan, semua negara yang ada. Sehingga Alkitab katakan tadi, ya, mungkin hari itu saya bilang poros dunia atau pusat dunia sudah bergeser ke timur, dengan Cina dan India menjadi salah satu atau menjadi yang terutama ya dalam segalanya, ya, jumlah penduduk, perputaran ekonomi, uang di situ besar karena jumlah penduduknya banyak. Mungkin Indonesia juga. Saya cenderung percaya bahwa Indonesia akan memegang peranan yang cukup penting dalam beberapa tahun di akhir zaman. Sekali lagi karena pengaruh jumlah penduduk dan juga letak geografisnya, ya. Kita sudah tahu lah dari SD, tapi saya percaya iya, ya.
dengan jumlah penduduknya Indonesia bisa mempengaruhi misalnya Australia, bisa mempengaruhi ASEAN, ya. Apalagi kalau Indonesia nanti kekuatan angkatan bersenjatanya semakin kuat, yaitu pengaruhnya akan luar biasa. Paling tidak di wilayah Asia Tenggara, Asia ya Asia dan menjelang ke Pasifik ya. Indonesia akan punya peranan luar biasa. Papua Nugini, pulau negara kecil di Pasifik itu semuanya akan mungkin dekat dengan Indonesia. Jepang saya rasa nggak mungkin bisa dekat dengan Cina berdasarkan sejarah masa lalunya gitu ya. Andai kata Indonesia tiba-tiba nanti dalam beberapa waktu terakhir ini ke depan ini akan menjadi mercusuar gitu ya, saya rasa Jepang akan lebih nyaman dengan Indonesia dibandingkan dengan India atau mungkin dengan Cina ya. Ya jadi bisa jadi Indonesia salah satu dari yang terlibat dalam perang di Harmagedon ini sebenarnya. Jadi mereka semuanya dikumpulkan oleh 3 roh najis ini di Harmagedon. Harmagedon itu secara harfiah artinya lembah Megiddo. Lembah Megiddo itu ada di luar dari tanah perjanjian ya, atau di pinggiran tanah perjanjian ya, sebelum kita masuk ke wilayah Yehuda, Israel ya, Yerusalem terutama ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Israel, pasti dibawa ke Bukit Nebo gitu ya. Dari Bukit Nebo tempat ya Musa dipercaya melihat tanah perjanjian untuk terakhir kalinya ya. Di situ kita bisa melihat juga lembah Megiddo ya. Dataran yang besar sekali yang memang dalam sejarah Israel itu menjadi tempat di mana peperangan besar terjadi di masa lalu, dan itu akan menjadi tempat peperangan lagi ya. Nah ini menarik nih ya. Saya jujur agak kesulitan untuk menafsirkan peperangan Harmagedon ini ya. Mengingat saya percaya ke depan itu peperangan akan semakin canggih ya. Tenaga manusia tentu semakin lama akan berkurang. Hari ini orang dengan teknologi drone ya itu tanpa mempertaruhkan nyawa prajurit ya, kita bisa mengalahkan musuh ya. Drone itu bukan saja pesawat, tapi drone itu juga sudah bicara mengenai kapal selam ya. Beberapa negara termasuk Indonesia saya dengar sedang mengembangkan kapal selam drone tanpa awak yang nantinya bisa membawa hulu ledak nuklir di kapal selam itu. Drone juga bisa bawa nuklir ya. Jadi andai kata drone itu ditembak sama pesawat musuh ya rugi, tapi nyawa manusia tidak ada ya, karena kalau di dalam dunia militer itu prajurit nyawanya lebih berharga dari persenjataan. Makanya kalau ada kapal itu, pesawat itu udah tidak bisa menyelamatkan pilotnya ya, pilot itu diajar dan diberikan perintah untuk keluar. Ya udah, kapal pesawat itu yang harganya ratusan miliar atau mungkin triliunan itu hancur, nggak apa-apa, yang penting pilotnya selamat gitu. Dan ketika pilot itu terlontar dari kursi lontar dan juga parasut sampai ke darat, biasanya langsung dicari itu sama angkatan bersenjata mereka. Kenapa? Karena kalau pilot ini diselamatkan, besok-besok bisa nggak perlu lagi effort melatih orang baru ya, kecanggihan atau keterampilan mengendalikan pesawat itu kan bukan cuma kepintaran tapi juga learning by doing kan. Makanya kalau pilot pesawat komersil itu kan harus sudah menempuh jam terbang berapa, saya lupa ya, saya nggak tahu juga berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu jam terbang gitu ya, baru boleh naik pesawat yang megang pesawat yang besar. Itu kan pengalaman, jadi cuaca kayak apapun dia sudah tahu. Nanti pesawat yang besar lagi dia harus
ada sertifikasi lagi, jam terbang lagi, kan begitu saudara. Jadi nyawa pilot itu mahal, karena untuk sampai pilot itu menguasai pesawat tempur yang paling canggih, ya itu butuh effort ya. Jadi nggak mungkin itu prajurit yang baru lulus langsung dikasih pesawat tempur tercanggih, nggak gitu saudara. Yang paling megang pesawat tempur tercanggih itu pilot yang sudah melewati tahunan, mungkin belasan tahun, puluhan tahun memegang pesawat-pesawat yang biasa-biasa, naik upgrade sampai pesawat paling canggih yang dimiliki oleh negara tersebut. Tapi hari ini kan kita nggak butuh itu lagi. Dengan drone, dengan satelit, ya kita bisa kendalikan itu. Nggak usah ngomongin drone itulah ya. Cara ngambil film dari atas gitu ya, kita bisa sorot dari atas ya, kita bisa ambil gambar dari atas rumah kita atau halaman sekolah kita dari atas gitu ya. Itu juga kan nggak terpikirkan ketika kita SD. Kalau kita SD ada gambar dari atas itu pasti image kita, wah ini filmnya keren banget, untuk ngambil ini aja dia harus nyewa helikopter gitu kan ya. Karena apalagi teknologi tahun 80-an, tahun 90-an ya. Ya, zaman kita masih SD, SMP gitu ya. Selain helikopter, bisa ngambil gambar dari atas. Nggak ada, saudara. Pakai layangan. Kan nggak mungkin, saudara ya. Nah, tapi hari ini kan, ya drone-nya dari harganya yang tadinya puluhan juta, ratusan juta, sekarang drone yang harga ratusan ribu juga bisa kita dapatkan, saudara. Ada tuh, ya. Made in China banyak banget, saudara. Dengan kualitas gambar yang lumayan bagus juga. Tinggal kita belajar terbangin, ya kita bisa ngambil film dari atas. Ya. Jadi teknologi kan luar biasa. Nah, dengan kecanggihan teknologi saya agak kesulitan untuk memahami perang yang konvensional yang digambarkan oleh Yohanes ini. Ya. Mereka mengumpulkan di suatu tempat ya, yang namanya Harmagedon. Ya. Jadi mungkin bukan orang ya, tapi semua mungkin peralatan tempur itu ya fokusnya di Harmagedon itu ya, di lembah Megiddo itu. Berarti ya saya menafsirkan ini, tafsir ya, Israel dengan lembah Megiddo atau Harmagedonnya nanti itu akan menjadi mungkin pusat kekuasaan, pusat apa-apa gitu ya, pusat terbaik ya, pusat yang luar biasa. Nah, salah satu yang saya pahami adalah Yesus sudah turun ke dunia lagi, ada di lembah atau di Bukit Sion beserta dengan 144.000 orang yang dimateraikan, yang sudah martir itu kan. Mereka bangkit lagi. Jadi dengan tubuh kebangkitan, tapi nggak naik ke surga. Jadi itu yang saya pahami, saudara. Ya, jadi orang-orang yang martir, yang punya tanda di tangan dan di dahinya dengan tanda Allah yang dimateraikan oleh Tuhan ini, itu nanti mereka akan mati karena iman mereka, dan reward mereka akan dibangkitkan kembali. Itu sekali lagi ini tafsir ya. Ini tafsir. Jadi ketika Alkitab saya dan saudara mengatakan di beberapa pasal sebelumnya, Yesus berdiri anak domba berdiri di Bukit Sion dengan didampingi orang-orang yang dimateraikan, yang keluar dari kesusahan yang besar itu. Nah, saya rasa itu bukan roh. Sebab kalau itu roh, 144.000 itu roh orang-orang yang sudah martir ini, maka roh itu nggak mungkin bisa berperang, roh itu nggak mungkin bisa dilihat oleh manusia yang masih dengan tubuh badan daging dan darah. Benar ya, saudara ya? Dimensinya kan beda. Jadi saya percaya 144.000 ini itu ada di Bukit Sion ya, dengan tubuh kebangkitan mereka. Seperti tubuh kebangkitan Yesus. Dan mereka akan menjadi manusia-manusia, tanda kutip manusia-manusia yang unggul hari itu. Kenapa? Ya karena seperti tubuh kebangkitan Yesus ya. Tidak makan, tidak minum, nggak berpengaruh karena bukan lagi tubuh darah dan daging. Ya, bisa makan, nggak bisa makan juga nggak apa-apa. Bisa minum, nggak minum pun nggak apa-apa. Ya. Dan tiba-tiba bisa hilang, nembus dimensi ruang dan waktu. Yesus tiba-tiba ada di satu kamar dengan murid-murid yang lagi mengunci
jendela dan pintu tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba hilang lagi. Tiba-tiba ada bersama dengan dua orang murid yang mau ke Emmaus. Ketika mereka sadar sudah dalam rumah, Yesus lagi mecah-mecah roti dan mereka sadar ini Yesus, tiba-tiba Yesus hilang. Jadi ini tafsiran saya, di momen ini nanti manusia-manusia yang mengalami siksaan yang berat ini akhirnya melihat bahwa ini pusatnya ada di Yerusalem. Ya. Karena dapat informasi ada orang-orang yang memang dengan tubuh kebangkitannya menjadi manusia spesial, manusia super gitu tanda kutip ya. Dan mereka berusaha untuk membunuh semua itu, dan tentu informasi bahwa anak domba Yesus itu yang menjadi Tuhan mereka itu didapati oleh manusia-manusia hari itu, termasuk binatang dan nabi palsu, bahkan Satan. Sehingga mereka itu mengarahkan semua manusia untuk mengalahkan manusia-manusia super yang melayani Yesus di Yerusalem atau di Bukit Sion lah kita katakan. Ya itu ini sebuah tafsiran yang saya coba menghubungkan dengan pasal-pasal sebelumnya. Ya. Dan artinya ya kalau itu yang terjadi maka ya mungkin saja ya semua alat tempur diarahkan ke sana. Mungkin lembah Megiddo itu bukan menjadi lembah peperangan ya, tapi menjadi tempat di mana semua angkatan perang itu berbase camp, bermarkas. Nangkap ya? Ya mungkin kalau dari hari ini kan kita nerbangin drone gitu ya, kan ada batasannya berapa kilometer gitu ya. Tentu kalau Indonesia yang sedang berperang dengan Israel ya, drone kita nggak mungkin sampai bisa ke Israel ya. Seperti hari ini beberapa tentara Taliban dan kemarin misalnya Osama bin Laden itu dibunuh dengan drone dari Amerika, kan bukan prajurit Amerikanya lagi ngontrol drone itu dari New York atau dari Washington ya. Bukan dari markas mereka di Amerika, tapi ya tentara Amerika yang ada di Pakistan. Ya, yang ada di wilayah-wilayah sekitar itu juga, di kapal induk mungkin yang sedang berlabuh nggak jauh dari daratan Afghanistan ya. Ya, di daerah-daerah itu, dari situlah mereka mengendalikan. Jadi durasi terbangnya pulang pergi masih bisa ditempuh dilalui oleh drone itu. Nah itu makanya yang saya pahami ya. Jadi perang Harmagedon itu saya tidak memahami perang face to face atau kayak zaman dulu gitu saudara ya, perang kumpul di lembah, ada berhadapan di Yesus dengan bala tentaranya, terus Satan dengan bala tentara. Saya nggak memahami begitu ya. Karena bagi saya model perang begitu itu perang konvensional, perang jadul gitu. Ke depan itu perang udah nggak begini lagi ya, saya percaya udah nggak begini lagi, semua udah dengan teknologi, tapi teknologi tetap dikendalikan sama orang kan ya. Sudah roboting semuanya, tapi tetap dikendalikan dengan orang kan? Nah, maka markas mereka itu ditempatkan di Harmagedon supaya nggak jauh dengan Israel, nggak jauh dengan Yerusalem, ya. Jadi dikepung begitu. Dan Alkitab katakan di ayat 17, baru malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ya, kita baca ya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Apa yang sudah terlaksana? Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah kan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur dan kegeraman murkanya. Dan semua pulau lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi cawan yang ketujuh, ketika manusia akhirnya berusaha untuk menyerang ya Israel, kerajaan Yesus dan juga 144 orang. Ini saya sangat yakin bukan literal 144.000 orang, tapi
jumlah orang-orang yang martir itu pasti lebih banyak. 144.000 kan nggak banyak, saudara. Ya, pasti banyak yang martir. Ya, dan mereka ini menjadi objek kegeraman manusia-manusia yang dipengaruhi oleh 3 roh najis tadi. Satan, naga, binatang, antikristus, dan nabi palsu. Ya. Semua kekuatan mereka diarahkan untuk menyerang Yesus dan semua tentara-tentaranya yang ada di Yerusalem. Tapi Alkitab katakan nggak terjadi perang di sini. Ya. Ya. Mereka cuma dikumpulkan di lembah Harmagedon, ya. Habis itu selesai untuk peperang apa? Kalimatnya kan begini nih, ya. Coba ya kita cross check ya. Ya, mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Ya, mereka mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar di ayat yang ini nih, ayat ke-14 bagian terakhir. Peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tapi terjadi perang apa tidak dijelaskan dengan spesifik di ayat-ayat selanjutnya. Yang pasti yang kita tahu informasinya kemudian bahwa lagi siap-siap seperti itu, cawan ke-7 ditumpahkan, sudah genap. Tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat, ya. Gempa bumi itu Alkitab katakan loh, yang ini coba kita naikin ya, ayat 18 ya, kita baca ya lagi ya. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak dunia ada di atas bumi. Kata Yohanes, sepertinya nggak pernah terjadi gempa bumi yang model begini. Gempa bumi terbesar akan terjadi pada momen itu. Sehingga seluruh dunia lagi mau menyerang Israel. Besar kemungkinan tidak terjadi perang. Sedang mempersiapkan perang besar itu, tiba-tiba murka Allah ditumpahkan yang ke-7. Gempa terjadi. Gempa terbesar terjadi. Terbelah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Kota besar itu apa? Ya, bisa jadi Yerusalem, ya, hancur, ya. Atau kota besar itu Babel. Kalau kita baca kalimat-kalimat ayat-ayat lainnya itu bicara mengenai Babel, kerajaan antikristus. Sehingga runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua kota-kota yang ada di bumi runtuh. Ya. Ini gempa yang dahsyat, bukan gempa yang lokasinya bisa dihitung. Kayak gempa misalnya kemarin terjadi di Jawa, ya hanya wilayah-wilayah Jawa Timur sampai ke Jogja merasakan gempa, Jakarta enggak. Kalau gempanya ada di wilayah Ciamis, ya Jakarta ngerasain, tapi yang di Medan nggak dapat. Ya. Nah, ini gempa nanti itu gempa yang dialami oleh dunia, sehingga begitu hebatnya sehingga terbelahlah kota besar, Babel itu terbelah, atau Israel. Nanti kita coba lihat pasal berikutnya ya tafsiran yang paling tepatnya gimana, tapi belum sampai ke sana ya. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa semua runtuh. Ya, kenapa? Ya, bisa jadi gempa itu dialami oleh semua kota-kota, atau ini bahasa analogi ya. Karena semua kekuatan tempur atau kekuatan negara-negara itu kumpul di Armageddon dan gempanya terjadi di situ. Andai kata kita mau menafsirkan gempanya itu terjadi di situ, semuanya runtuh, hancur. Jadi bangsa-bangsa semuanya sepertinya telanjang, tidak punya angkatan perang yang canggih karena semuanya hancur di situ. Maka bahasanya runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Nah, Babel yang besar itu mungkin merujuk pada kota yang besar itu. Babel itu apa? Nanti kita akan bicara mengenai itu di pasal berikutnya ya. Dan mengalami kegeraman ya, murkanya Tuhan. Yang menarik di ayat 20 dan 21-nya. Dan semua pulau hilang lenyap. Gempanya begitu dahsyat. Jadi kalau kita menafsirkannya hanya gempanya terjadi di Israel, kayaknya nggak masuk akal. Ya. Gempa ini pasti terjadi atas seluruh dunia, sehingga Alkitab katakan semua pulau hilang lenyap. Jadi nggak ada pulau lagi, Pak. Ya, nggak ada pulau lagi tuh maksudnya begini. Mungkin yang dipahami Yohanes itu pulau-pulau kecil gitu ya. Jadi dunia nanti hanya tinggal satu kontinen aja, hanya satu benua aja. Karena gempa besar, mungkin Australia, benua Australia tuh bergerak karena besarnya, terus akhirnya nempel lagi sama Asia, bisa jadi. Atau ya
karena begitu luar biasanya dampaknya mungkin tsunami dan lain sebagainya, sehingga gunung es itu hancur karena gempa, es mencair, sehingga dalam kurun waktu beberapa waktu semua pulau-pulau kecil-kecil itu tertimbun sama air lagi, ya, seperti layaknya zaman kejadian pasal 1 bahwa bumi ini kosong dan di atasnya hanya isi air. Itu bisa jadi terjadi, saudara, ya. Dan hanya tinggal satu daratan aja, satu kontinen aja yang masih ada. Dan saya sangat percaya jika itu yang terjadi, skenario itu terjadi, maka yang akan tetap ada adalah benua Asia dan benua Afrika, atau sebagian Eropa yang memang nempel dengan pulau-pulau itu. Indonesia jelas kepulauan, hilang, nggak akan ada kalau menurut pasal 16 ayat 20. Yang ada hanyalah negara-negara Asia yang nempel dengan kontinen benua Asia. India, Cina itu ada, ya, karena nempel dengan Asia. Ya, lanjut ke Arab, pasti ada itu masih, ya, sama beberapa Afrika yang memang kontinennya itu nempel, ya. Tapi benua Eropa yang mesti ditempuh misalnya dengan kalau lewat darat itu harus lewat ferry, ya itu semuanya hilang. Atau saya bilang tadi, karena gempanya dahsyat, ya semua benua nempel lagi jadi satu. Jadi hanya satu kontinen, satu benua. Pulau-pulau nggak ada. Ya. Dan yang menariknya, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Berarti bisa jadi gempa bumi itu memicu, ya, gunung-gunung untuk yang vulkanik mengeluarkan magmanya, ya. Dan juga karena gempanya luar biasa besar sehingga gunung-gunung itu juga runtuh. Apakah tidak ada bukit-bukit? Saya yakin masih ada, tapi yang dimaksud gunung-gunung itu tentu gunung yang besar-besar, ya. Ya. Itu sudah nggak ada. Jadi daratan itu ya landai, tidak ada yang tinggi sampai misalnya 100 meter dari permukaan pantai gitu, nggak ada gitu. Semuanya datar gitu, ya. Ya. Kalaupun ada hanya bukit-bukit kecil saja. Dan yang habis itu hujan es besar seberat 100 pon. 100 pon itu kan berarti 50 kilo, ya. 1 kilo itu kan 2 pon, ya. Jatuh dari langit menimpa manusia. Ya, orang ketiban 50 kilo, orang ketiban barbel, orang dilempar barbel yang beratnya 1 kilo aja bisa benjut. Ya, barbel 5 kilo kan laki-laki bisa pegang, kita lempar tuh, ya. Itu kalau kena udah bisa wassalam. Apalagi 50 kilo, saudara. Itu rumah saya aja pasti hancur, saudara. Ya. Mau sekuat apapun baja ringannya juga ditimpa 50 kilo dari atas, bukan satu, tapi berkali-kali bertubi-tubi, hancur. Maka saya bilang tadi, kalau mau selamat ya mau nggak mau, saudara dari sekarang bangun rumah yang ada bunkernya yang luar biasa kuat, sehingga ketika itu terjadi saudara masuk dalam bunker, ya selamat, saudara. Sebab yang di atas permukaan tanah pasti hancur semuanya dengan hujan es sebesar 50 kilo. Mobil yang ditaruh di garasi biasa hancur, apalagi nggak dikasih wuwungan, udah hancur. Kecuali saudara punya mobil yang ditaruh di garasi basement, nah, mungkin itu aman, ya. Tapi ya yang lainnya pasti hancur, dan manusia masih tidak bertobat juga. Malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, saya percaya banyak yang mati akhirnya lah. Dengan gempa bumi, efeknya tsunami, gunung berapi, ya nggak sih? Gitu ya. Itu terus dikatakan nggak ada pulau lagi, nggak ada gunung lagi, berarti kan ada longsor di mana-mana, ya. Oh, itu kan berarti kan jiwa atau nyawa yang hilang itu bukan hitungan, maafkan saya, 100, 200. Terus saya kalau ngomong 100 saya udah nyes gitu, ya. Apalagi ini, ya. Tsunami Aceh ratusan ribu yang meninggal, itu udah paling parah yang saya bisa pahami, ya. Orang bisa meninggal dalam sekejap, ya, sekali waktu. Itu luar biasa, ya. Kayaknya itu yang paling besar, ya, sepanjang saya hidup. Nggak pernah, ya, adalah orang
mati karena alam ya, tapi sebesar tsunami Aceh ya, tsunami ya, karena itu kan juga, baik kalau digabungkan dengan yang di Phuket, yang di wilayah lainnya, wah itu kan banyak sekali, dan itu mengerikan. Dan ini yang mati bukan ratusan ribu, bukan jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, bahkan saya bisa memperkirakan ini miliaran orang mati seketika akibat malapetaka yang ketujuh ini. Makanya dikatakan malapetaka itu sangat dahsyat. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita selesai 7 cawan murka Allah, Wahyu 16. Ngeri ya saudara ya, tapi kita tidak mengalami itu ya. Kalau saudara diangkat, pasti tidak mengalami ini. Kalau saudara diizinkan hidup dan terus pegang imanmu, saudara pasti mati sebelum peristiwa ini. Mati karena imanmu, mati karena membela imanmu. Dan saudara pasti menjadi bagian yang dibangkitkan Tuhan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan ada bersamanya di Bukit Sion di Yerusalem. Dan kita tidak mengalami objek itu. Ya, dekat dengan Tuhan, dengan tubuh kebangkitan, masa kita bisa mati? Mana mungkin orang mati 2 kali kan gitu. Ya, mati sekali. Ya, dengan tubuh kebangkitan ini kita akan bisa hidup. Maka yang mati adalah orang-orang yang menyembah binatang itu, yang punya tanda binatang itu di tangan dan di dahinya. Saya nggak perlu ngomong panjang lebar lagi soal ini. Orientasi saudara harus berubah. Pikiran saudara harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tangan saudara ini kalau digunakan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik seperti untuk Tuhan. Maka jadilah berkat dimanapun kau berada. Sehingga kita nggak jadi bagian orang-orang yang nanti akan mengalami penderitaan malapetaka Allah yang luar biasa ini. Jangan takut, sebab kalau kita punya iman yang benar, kita nggak akan melewati ini. Percaya sama saya. Saya sangat hakul yakin kita tidak akan mengalami hal ini. Bersama saya, entah nanti kita ada di surga, diangkat, atau kita ada bersama dengan Yesus, dengan tubuh kebangkitan, di Bukit Sion. Kita lihat saja nanti. Ya. Tapi saya percaya, nggak ada orang Kristen yang sejati, yang ada di area atau di waktu yang ini. Yang ada hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya itu ada 2 kelompok, yang menyembah kepada binatang dan tidak menyembah kepada binatang. Yang tidak menyembah kepada binatang itu orang-orang yang pakai logika tinggi, saya bilang. Dan mungkin akhirnya bisa mencerna dan akhirnya menyadari bahwa yang berkuasa sekarang ini nggak benar, dan dia mencari jalan sendiri. Hidup benar-benar mandiri. Nah, orang-orang seperti ini beda dengan orang-orang yang menyembah Allah. Dan mereka semua ini, meskipun berbeda, tapi mengalami dampak malapetaka ini. Ya. Tapi tentu masih ada yang mereka yang masih bisa selamat hidup dari malapetaka ini. Masih banyak Pak yang hidup. Banyaknya saya nggak tahu. Tapi masih ada yang hidup. Tahu dari mana Pak? Nah, besok kita lanjutkan. Oke saudara ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya nemenin saya malam hari ini. Dan kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan Wahyu pasal 16. Tuhan tolong kami, mampukan kami sehingga kami semakin kuat iman dalam Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu besok malam. Hari Kamis malam kita nyambung lagi ya. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.